Belajar dari pengalaman murid-murid saya, biasanya rata-rata saldo di rekening mereka itu sekitar 5 juta sampai 10 juta yang mengendap di rekening. Tapi tiba-tiba mereka itu mendapatkan duit ratusan juta di rekening. Nah, mereka itu bingung. Sahabat FC30, video ini akan membahas kalau Anda tiba-tiba kaya mendadak, apa yang harus Anda lakukan? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, seneng banget ya tiba-tiba punya duit yang jumlahnya 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat di rekening gitu. Saya sering menguji testing di IG saya. Kalau Anda satu hari tiba-tiba masuk 10M di rekening apa? Wah, komennya bisa sampai 5.000. Saya hari ini bukan mau tertawa, tapi kadang-kadang dari jawabannya aja kita udah tahu apa isi otak bawah sadar seseorang. Kita udah langsung paham apa yang akan Anda lakukan. Dan saya ini berangkat dari pengalaman saya pribadi. Saya ini dulu punya seorang staff ya. Beliau biasanya mengurus event. Nah, suatu hari kami invest di perusahaan staff ini keluar. Dia mendirikan perusahaan dan kita invest di perusahaan staff ini. Investnya nggak banyak, sekitar 2 miliar. Anda tahu dalam waktu setahun 2 miliar itu habis. Kemudian tahu nggak nomor satu yang dilakukan apa? Di Indonesia ini sangat wajar. Nomor satu adalah dia langsung umroh dulu. Which is okay. Itu is okay. Karena dia bersyukur dapat injeksi dana. Tapi setelah umroh setahun kemudian dana itu habis. Nggak bersisa sama sekali. Pertanyaan saya sekarang satu. Kenapa bisa demikian? Saya pernah membuat sebuah video yang mana video ini bercerita tentang Desa Tuban. Miliarder Desa Tuban kini hidupnya susah. Pengalaman saya tadi, mengapa diinjek 2M langsung setahun tidak berbekas habis. Desa Tuban awalnya mereka dapat miliarder dadakan, dananya diganti. Anda lihat video saya yang lalu, saya berikan 14 tips supaya kalau Anda tiba-tiba kaya dadak, supaya Anda tetap bisa mempertahankan kekayaan kalian, apa yang harus kalian lakukan? Nomor satu itu jaga privasimu. Jangan sampai orang tahu koar-koar di sosmed kalau kamu dapat injeksi dana, investor, apalagi Anda pamer-pamer Anda punya black card gitu ya. Aduh please deh, itu akan mengundang orang-orang mau pinjam duit sama kamu, berutang sama kamu. Jadi jaga privasi itu penting, simpan dulu kabar baik ini, diem dulu. Yang kedua adalah lunasi dulu semua hutang sebelum kamu koar-koar. Karena saya percaya hutangmu itu masih banyak. Jadi pastikan kalau kamu dapat duit dadakan dalam jumlah banyak, lunasi dulu hutang. Jangan koar-koar dulu. Kalau kamu koar-koar itu sama aja kamu mengundang mangsa, mengundang serigala itu untuk garong isi rumah kamu. Itu penting banget. Makanya saya selalu bilang silent is gold. Poverty is yelling. Kemiskinan itu teriak-teriak, tapi kesuksesan silent. Orang yang sukses itu diem, tidak banyak koar-koar. Justru yang banyak koar itu hati-hati gitu. Yang ketiga, keep working. Teruslah bekerja normal kayak seperti nggak terjadi apa-apa. Kadang-kadang orang ketika terima duit kaget dia shock, seperti orang dapat kejatuhan jackpot gitu. Nah, kita tahu orang judi online itu kan rata-rata itu apa sih otak isi mereka? Mereka tuh nggak siap terima duit kaya raya. Karena kalau nggak masuk pun nggak lama habis lagi. Pengendalian dirinya nggak kuat. Seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, biasa saldonya cuma 5 juta, 10 juta. Itu pun kadang-kadang iya kalau ada 5 dan 10. Kadang-kadang kalau saldonya cuma sisa 50.000, 100.000, tiba-tiba digerocok duit ada ratusan juta di rekening. Itu dia. Habis itu. Langsung di sosmednya dia flexing, makan, minum di tempat yang nggak pernah dia makan. Which is itu nggak apa-apa. Tapi orang di circle dia, orang yang follow dia, matanya tuh langsung hijau semua. Kalau matanya hijau, lihat seperti ini, nggak tahan dia. Jadi kalau kamu punya banyak uang, tetap lakukan pekerjaanmu seperti biasa. Pekerjaanmu, rutinitasmu, lakukan seperti biasa. Selain itu pekerjaan bisa jadi sumber penghasilan. So yang keempat, amankan uangmu dan simpan sebentar. Ini penting banget. Karena setelah uang masuk rekening, hutang sudah lunas, pastikan uang itu disimpan di tempat aman. Dan kalau bisa dikunci, nggak bisa dicairin. Banyaklah, beli tanah lah, beli apa. Tanah itu kan nggak mudah dijual. Beli properti kan nggak mudah dijual. Dikunci, nggak liquid gitu. Anda jangan taruh di rekening bank. Kalau taruh rekening bank ada ATM pula, nggak lama lagi habis itu duit. Pasti nggak, dalam setahun pasti habis duit itu.
Nah, itu yang terjadi sama yang ex karyawan saya itu tadi. Jadi beri waktu beberapa bulan sebelum menggunakannya agar lebih matang dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan yang penting teman, dan itu penting sekali, invest pada diri sendiri. Nah, ini penting. Jadi gunakan sebagian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi mulai ikut seminar, mulai nambah wawasan, mulai ikut kursus. Jadi mulai investasi leher ke atas. Ini penting untuk nambah wawasan. Ikuti kursus keuangan, baca buku, ya. Jadi jangan sampai kita berkumpul dengan teman-teman yang justru mereka itu nggak ada faedahnya gitu loh, malah menghabiskan uang kita. Mereka mau berteman karena uangnya kita, mereka mau happy karena party karena duitnya kita gitu loh. Terus dengan memahami cara kelola duit, kamu bisa membuat keputusan lebih bijak dengan menghindari pemborosan, ya. Yang itu yang keenam. Yang keenam, hidup nyaman tapi nggak berlebihan. Jadi yes, sekarang kamu tiba-tiba dapat duit kaget. Ya boleh nggak meningkatkan level, boleh nggak? Boleh. Menikmati boleh nggak? Boleh. Tapi sewajarnya. Soalnya kalau Anda mendadak tiba-tiba melejit, maka orang-orang yang bermasalah dengan Anda ini, atau orang-orang yang itu tiba-tiba baik sama kalian. Teman-teman yang nggak pernah telepon, tiba-tiba telepon gitu. Saudara yang nggak pernah nimbrung, tiba-tiba sok kenal, sok dekat gitu. Itu banyak orang-orang seperti ini. Nah, itulah tipe-tipe yang akhirnya mereka itu ngerengek, mereka di rumah Anda, anaknya butuh uang sekolah, ibunya sakit, ada aja. Nah, orang-orang seperti ini itu akan menjadi orang-orang yang bermasalah. Nah, sehingga uangmu lebih baik diperlukan dan hindari barang-barang mewah. Hidup terlalu mewah bisa menyebabkan pemborosan. 7. Hindari investasi di bisnis teman atau keluarga. Hindari, ini hati-hati. Apalagi ketika mereka tahu kamu punya duit, wah mereka itu langsung akan memberikan proposal yang menarik dan menawan. Wah ini bisnisnya lagi bagus, gini. Mereka cerita. Niatmu baik, membantu teman, tapi risikonya tinggi loh. Apalagi kita nggak bisa tahu analisa laporan keuangannya. Hubungan pribadi bisa terganggu jika bisnis tersebut gagal atau mengalami masalah finansial. Dan yang ketiga, fokus pada investasi yang sudah kamu pelajari dan pahami dengan baik. Nah ini penting banget ya sahabat SP30. Karena kalau kamu tiba-tiba melejit, itu pasti banyak orang menawarkan bisnis ini bagus lah, bisnis itu bagus lah. Hati-hati. 8. Jangan langsung buka bisnis baru. Jangan, please. Lebih baik disimpan. Karena apa? Karena kamu itu belum menguasai bisnisnya. Kamu itu bukan master dari bisnis. Kamu terima duit banyak itu tidak semestinya duit banyak. Itu sama seperti kejadiannya orang yang tiba-tiba pensiun, dapat pensiunan habis dalam waktu 2 tahun. Ini banyak kejadian. Pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan PNS. Aduh, 2 tahun habis duit pensiunannya. Kenapa? Ya itu tadi nggak punya ilmu mengelola uang. Pengendalian dirinya tuh nggak ada, hampir sama. Apalagi langsung buka bisnis baru begini, habis. 9. Persiapkan diri untuk penawaran nggak jelas. Pasti banyak tawaran masuk sana, tawaran masuk sini. Ayolah invest di sinilah, invest di situlah, taruh duit di sinilah. Kayaknya sekarang kerja kebun ini bagus, kerja ikan ini bagus, tambak ini bagus. Pokoknya kerja tambak. Ini semua gara-gara Anda flexing. Semua gara-gara tahu kalau kamu tiba-tiba punya duit banyak gitu loh. Dan penawaran nggak jelas tiba-tiba masuk gitu loh. Dan ujung-ujungnya scam. Dan yang ke-10, sempatkan waktu untuk kesehatan. Karena kamu sekarang harus lebih sehat. Dulu kamu makan seadanya, makan juga nggak pantas, makan juga yang penting asal kenyang. Sekarang kan kamu sudah punya sedikit uang. Ketika kamu punya sedikit uang, nggak ada salahnya dong kamu punya kehidupan yang lebih baik, kualitas makanan dijaga lebih baik. Subscribe lah channel SB30 Health. Di situ SB30 itu mengajarkan pola makan yang sehat itu gimana. Dengarlah itu kata-katanya Dr. Sung sama Dr. Hans. Di situ itu bisa membuat pola makanmu itu jauh lebih bagus. Nah itu karena channel yang kami dirikan ini channel untuk level up, untuk orang-orang yang benar-benar waras dan benar-benar mau diedukasi. Jadi sempatkan waktu untuk, dulu nggak pernah mikir kesehatan, nggak pernah nge-gym, nggak pernah bayar personal trainer, nggak pernah minum food supplement yang baik. Nah, kalau punya waktu minumlah food supplement yang baik dari KK Indonesia. Itu menjaga kualitas asam lambungmu juga lebih bagus, menjaga Anda punya kualitas hidup lebih baik. Niscaya kok, itu saya yakin akan lebih luar biasa. Yang ke-11, tetapkan aturan pengeluaran misalkan 5%. Jadi ketika Anda hari ini punya allowance atau punya sebuah dana yang lebih di luar biasanya, nah Anda harus tetap ketat sama diri Anda. Karena seperti ilmu yang diajarkan yang saya asuh bersama Pak Tony, yaitu NWDSI, 5 pos keuangan, ya kan, 5 pos keuangan itu need, want, need dan want ini. Nah,
gara-gara duitnya lebih, kamu keinginannya lebih tinggi. Biasanya cuman kebutuhan, sekarang keinginan. Wah, kamu pengen beli ini, pengen beli, semua pengen. Nggak boleh, itu harus diketatin 5%. Nggak boleh lebih. Dengan Anda punya disiplin diketatin maksimal 5% itu dari dana yang sudah ada, maka katakan 5% itu nggak balik, kamu nggak sakit hati. Daripada 95% yang melayang, sesimpel itu gitu. Yang 12, didik anak Anda untuk menghargai uang gitu. Jadi jangan gara-gara oleh papa terima lotre atau apalah ya, terima duit terus Anda foya-foya sama Anda hari ini makan di sini, sehingga anak Anda menganggap Anda anak orang kaya gitu loh, sehingga tidak diketahui uang. Anda tanya aja sama anak-anak saya, mereka meskipun tahu bapaknya ini adalah seorang public figure, tapi kalau soal keuangan mereka ketat sekali. Bukan karena bapaknya pelit, tapi karena memang saya kontrol masalah keuangan. Jangan sampai mereka itu kesana kemari, mereka itu nanti berbahaya kalau masalah keuangan. Nah, itu harus dididik. 13, bermain aman kalau kamu merasa cukup. Hindari risiko besar dengan uang kamu. Kemudian hati-hati dengan bisnis yang membutuhkan modal besar. Jangan coba menggandakan. Nah ini loh, ini masyarakat Indonesia ini menggandakan. Taruh di mana nanti duitnya berlipat-lipat. Makanya kemarin kayak kejadian robot trading, kemudian scamming, penipuan, skema piramida. Itu karena skema pengen cepat kaya, sudah dapat kaya, pengen kaya lagi dengan cara yang triple 4 kali dengan cara nggak benar. Dan lebih baik fokus pada investasi. Dan yang terakhir adalah jaga keseimbangan hidup, bangun hubungan. Jadi pastikan perubahan finansial ini tidak merusak hubungan dengan keluarga dan teman. Jaga keseimbangan dengan kelolaan kekayaanmu sehingga kamu bisa harmonis jangka panjang. Semoga, which is orang-orang Tuban yang terima itu apakah 100% pasti habis? Ya, moga-moga ya, mungkin belum tentu. Tapi saya yakin kalau ada 1% yang mereka subscribe channel Success Before 30, mereka dapat edukasi dari sini. Minimal mereka punya smart financial planning. Mereka punya cara mengelola keuangan lebih baik. Makanya kalau Anda mau tahu cara mengelola keuangan lebih baik, Anda harus level up dengan duit yang sudah ada. Jangan lupa ikuti batch ketiga, yaitu yang saya asuh bersama Pak Tony. Bagaimana cara mengelola, Anda mendapatkan 1M pertama, dan Anda kelola dengan wealth management. Dengan wealth management itu Anda sebuah ilmu yang bagus, sehingga uang yang sudah Anda hasilkan itu akan di-leverage dengan cara yang benar, bukan di-leverage dengan cara yang selama ini Anda nggak paham. Demikian sahabat SV30, semoga video ini bermanfaat, and jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.